Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat semua ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA tentang adaptasi hewan bagian kedua. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Seperti biasa, sebelum kita ke materi inti, kita mau tebak-tebakan. Apa itu? Lihat di belakang. Temukan huruf yang berbeda pada gambar. Saya beri waktu 1, 2, 3. Sudah ketemu? Baik. Jawabannya adalah ini dia. Minggu lalu kita sudah belajar tentang adaptasi hewan untuk adaptasi morfologi. Kemarin ada beberapa contoh ya, masih ingat? Ada berbagai tipe mulut serangga, kemudian berbagai tipe kaki dan cakar burung, kemudian ada beruang kutub, ada unta. Nah, kali ini kita akan lanjutkan untuk adaptasi fisiologi. Tujuan pembelajaran kali ini sama seperti pekan lalu, yaitu mengidentifikasi cara beradaptasi hewan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk tubuh atau alat-alat tubuh terhadap lingkungan. Kali ini kita lanjutkan untuk adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam terhadap lingkungan. Mari kita lihat contohnya apa saja. Contoh adaptasi fisiologi yang pertama ada hewan ruminansia. Contohnya seperti sapi, domba, kambing, dan hewan lain yang pemakan daun atau tumbuhan. Kalau kita amati hewan-hewan tersebut ketika selesai makan, ketika dia sedang istirahat, sedang duduk, itu masih tetap mengunyah, seperti mengunyah padahal tidak ada tumbuhan di sekitarnya, tapi mulutnya tetap bergerak. Nah, karena hewan-hewan ini memiliki cara mencerna makanannya 2 kali. 1 kali yang pertama ketika dimasukkan ke mulut, kemudian lanjut sampai ke lambung besarnya. Kemudian ketika dia beristirahat itu tetap mengunyah, karena dari lambungnya itu dikeluarkan lagi hingga ke mulut, dikunyah, dihaluskan lagi, kemudian dimasukkan ke dalam lambung berikutnya, karena dia punya beberapa bagian pencernaan ya, hingga selesai dicerna di bagian perut. Kemudian contoh berikutnya ada hewan kelelawar ya. Kelelawar adalah hewan nokturnal atau yang aktif di malam hari. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi atau mengenali kondisi lingkungan dengan menggunakan pendengarannya yang tajam, dengan mengeluarkan suara ultrasonik yang dipancarkan ke sekitarnya dalam kecepatan tinggi, kemudian dipantulkan kembali ke pendengarannya. Dari situ kelelawar dapat mengenali jarak, kemudian apa saja yang ada di sekitar, termasuk makanan atau hewan. Kemampuan ini disebut sebagai kemampuan ekolokasi dengan menggunakan sistem sonar ya. Hewan lain yang seperti kelelawar adalah lumba-lumba. Oh iya, untuk kelelawar, dia terbang di malam hari itu tidak mengandalkan penglihatannya, tetapi mengandalkan kemampuan ekolokasi dan pendengarannya yang tajam. Kemudian perbedaan pada ikan air laut dan ikan air tawar. Ikan air laut akan banyak minum, tetapi sedikit mengeluarkan urin atau BAK, dan urinnya pekat. Sebaliknya, pada ikan air tawar, dia akan sedikit minum, sedangkan untuk BAK atau mengeluarkan urin itu lebih banyak dan urinnya
encer atau kadar garamnya sedikit. Nah, tujuan dari banyak minum dan sedikit buang air atau mengeluarkan urin pada ikan air tawar dan air laut ini untuk menjaga keseimbangan antara kadar garam di luar tubuh dan di dalam tubuhnya. Selanjutnya adalah adaptasi tingkah laku. Contohnya pada terenggiling, jika hewan ini merasa terganggu, maka ia akan menggulungkan tubuhnya, tujuannya agar bagian perut yang lebih lunak itu bisa terhindar dari pemangsa. Bagian luar dari kulit hewan ini berupa sisik yang tebal dan keras. Kemudian pada cicak, cicak akan memutuskan ekor jika ia merasa terancam. Biasanya yang sering berusaha menangkap cicak adalah kucing, karena sama-sama tinggal di rumah. Nah, jika dia ditangkap oleh kucing, ia akan memutuskan ekornya. Ekor tersebut aktif bergerak sehingga kucing teralihkan dan berusaha menangkap ekor tersebut, sehingga cicak tersebut bisa melarikan diri. Jadi tujuannya untuk mengelabui pemangsa. Nah, adaptasi yang dimiliki cicak untuk memutuskan ekor ini disebut autotomi. Kemudian pada hewan rayap dewasa, ketika mengelupas kulitnya itu akan dimakan kembali, karena tujuannya untuk mendapatkan hewan bersel satu yang terdapat di dalam tubuhnya yang berfungsi untuk membantu mencerna serat kayu. Karena makanan dari rayap adalah serat kayu ya. Kemudian pada rayap yang masih kecil itu akan menjelati dubur atau anus hewan dewasanya untuk mendapatkan hewan flagellata atau hewan bersel satu tersebut. Selanjutnya, sering kita mendengar tentang istilah kamuflase dan mimikri. Kamuflase itu penyamaran terhadap lingkungan, tujuannya untuk melindungi diri. Contohnya bunglon, gurita tertentu ya. Kemudian untuk mimikri itu tingkah lakunya atau menyerupai hewan lain yang lebih buas, tujuannya untuk melindungi diri juga dengan cara menakut-nakuti musuh. Contohnya ada ulat yang berperilaku seperti ular, dan ada juga ngengat yang berperilaku seperti burung hantu dengan membentangkan sayapnya. Manusia memanfaatkan adaptasi pada hewan ini pada pembuatan benda-benda seperti muk atau atap rumah yang dapat berubah ketika ada perubahan suhu tertentu. Nah, muk atau gelas tersebut terlapisi atau diberi pelapis yang dapat berubah ketika dituang air panas. Kemudian akan kembali seperti semula ketika suhu panasnya kembali lagi turun kembali. Kemudian di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang adaptasi di surah Al-A'la ayat 2 sampai ayat 3, yang artinya yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Maksudnya dalam memberi kadar ini adalah memberi kemampuan ya, kemampuan beradaptasi. Jadi hewan bermacam-macam, Allah pula yang memberikan kemampuan adaptasinya atau kadarnya. Sampai di sini materi kita untuk adaptasi hewan. Tidak lupa dikerjakan tugas tesis yang sudah Ustazah siapkan sebagai nilai-nilai portofolio yang akan menjadi atau pendukung nilai-nilai kalian di ulangan harian dan ulangan semester nanti. Demikianlah pembelajaran IPA kali ini tentang adaptasi hewan. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kalian. Sebelum saya akhiri,
Jangan lupa di rumah tetap menjaga kesehatan, jaga stamina, jaga protokol kesehatan ketika bepergian. Banyak berdoa kepada Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.